lu pada nih yang hujat gua, DM-an yang udah bahasanya bukan manusia lagi, binatang, anjing, bego, tolol. Dengar Code Blue dilaporin, mungkin tanggapannya seperti apa? Ada masalah review juga gitu kan. Oke. 2 hari waktu itu Code Blue dilaporin ke polisi gara-gara pemboikotan dan gara-gara pemerasan. Gua nggak mau tahu urusan dia itu sama mereka. Ya, waktu sebelum kejadian gua sholat tahajud. Sholat tahajud gua Allahu Akbar, gua ngelihat di sajadah itu muka Code Blue. Lu pasti nggak percaya. Iya. Itu gua ngelihat muka Code Blue. Gua dalam hati gua bilang, ya Allah, misalnya dia punya salah, gua maafin. Jadikan dia orang baik. Udah itu aja. Tapi masih ada rasa sakit hati. Kalau luka yang teramat itu nggak bisa diobatin buru-buru, tetap masih ada sakit hati. Tapi kalau maaf bisa diucapin. Semua manusia begitu, real. Nggak ada yang namanya luka cepat-cepat sembuh. Tetap ada luka di dalam hati. Tapi kita buat apa jadi manusia-manusia istilah kata pendengki, manusia-manusia pembenci, pendendam? Jangan. Bang, traumanya seperti apa sih? Artinya sudah membuka usaha, artinya bangkit lagi membuka usaha, terus mungkin suatu saat akan datang food vlogger, apakah traumanya seperti apa sih nantinya nih? Ini tak babil kali ya trauma. Kalau masalah trauma nggak ada yang trauma, karena diri gue itu bukannya manusia yang trauma. Karena kalau gue trauma gue bakal down. Kalau gue nggak ada sifat trauma dan gue bangkit dengan diri gue sendiri, siapa sih yang ngebangkitin kita? Ya diri kita sendiri dong. Trauma itu nggak penting buat hidup kita. Manusia semua nggak boleh trauma. Kalau trauma jatuh kita blundir. Gue sempat mau blundir loh. Ya. Sempet gue mau blundir waktu itu. Karena gue udah bener-bener gue nggak bisa ngebelain saudara gue nggak bisa belain usaha gue karena bener-bener semuanya diteror usaha gue. DM-an yang nggak penting, yang nggak jelas. Itu semua gue rasain. Gue 3 hari loh jatuh dalam kamar mandi. Gue 3 hari dirawat sama istri gue. Makanya gue bangkit gara-gara istri gue. Makan disuapin, masak dimasakin, mandi dimandiin sama istri gue gara-gara gue down. Tapi mereka nggak ada yang tahu kalau gue lagi down. Gitu. Gue mungkin di momen apa sih pada saat mau melakukan itu, Be, akhirnya astagfirullahaladzim, inget nih, jangan kayak gitu. Sampai gue jatuh dari kamar mandi. Yang melakukan yang gue lihat DM-an. Gue ngeliat DM-an lu pada nih yang hujat gua. DM-an yang udah bahasanya bukan manusia lagi, binatang, anjing, bego, tolol. Semua keluar. Orang tua goblok gak punya otak, lu umroh juga pakai duit haram. Padahal mah gua umroh sebelum dari usaha, udah lama. Gitu. Jadi sebenarnya gua punya utang itu karena gua nggak punya tabungan waktu itu. Gua punya aset tapi gua nggak punya tabungan. Jadi gua minjem ke bank. Sampai sekarang masih ada utang? Masih ada utang. Sekarang tinggal 130 juta lagi. Ada yang membayarin nggak? Rapi kali membayarin, Pi. Rapi ya. Bang, artinya kan ini sosok istri luar biasa sangat membantu dari segi mental ya. Artinya yang membangun mental abang juga. Iya, yang membangun mental gue istri gue. Ya. Gimana sih artinya sekarang? Istri gue lebih ke sabar, jangan ngeliat DM-an, udah stop. Sekarang ngambil wudhu, ngaji, udah yuk kita ngaji. Dan di situ emang kebetulan gue punya rumah pengajian di rumah. Kebetulan ada anak-anak yatim juga di situ yang ngaji tanpa dibayar. Bini gue juga guru ngaji dan gue juga bisa sedikit ngaji mah, ya. Mau nyoba gue ngaji bisa. Doa nggak putus-putus ya, Bang? Hah? Doa nggak putus-putus dari anak yatim, dari anak-anak yang ngaji di rumah gue. Alipata, ata gitu, kayak gitu. Bang, apa sih yang pengen diucapkan ke istri nih, Bang? Di depan Bang. Terima kasih abang ke istri. Buat anaknya, buat emaknya anak-anak, gue mah cuma minta tolong ya, istilah kata. Kalau gue lagi marah-marah, berarti bukan gue marah-marah. Gue pengen ngebahagiain lu doang sebenarnya. Gue nggak mau lu susah. Gue nggak mau anak-anak gue susah. Gue sering ngomel-ngomel ke anak, gue sering ngomel-ngomel ke istri. Karena tujuan gue kepengen lu pada jangan jadi orang susah. Itu doang. Makanya kemarin gue lagi dibilang gue dihancurin orang, gue tuh nggak mau. Yang kemarin gue udah senengin lu, kenapa jadi rusak semuanya? Momen gue sama bini gue sama anak-anak gue. Gue bisa ngebahagiain orang semua, kenapa jadi hancur semuanya? 1,5 tahun, hampir 2 tahun loh. Lu nggak tahu keterpurukan gue gara-gara review yang kayak gitu. Besok-besok untuk para vlogger-vlogger Indonesia, tolong please lu bantu UMKM Indonesia. Lu jangan hancurin, kalau bukan kita siapa lagi? Mereka nggak punya modal boleh pinjam kalau mau tahu. Tapi lu hancurin si anak bro lu. Tolong please, buat vlogger-vlogger yang mau menjatuhin
Tetap lu mau boikot silakan. Tapi bagi gua nggak ada yang namanya gua balas dendam. Tetap gua rangkul, tapi tujuannya ada salah satu, lu harus bisa masak. Kalau lu bisa masak, gua review punya lu. Kalau lu kagak enak, gua toyor pala lu.